Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai tugas sistem basis data kami. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri termasuk teman-teman sekelompok kami. Sekelompok saya, maksud saya. Saya Nyisgarto William Mokris, lalu ada Ibnu Rafli, lalu ada Septian Anugrah Putra, dan juga ada Muhammad Zaki Alfiansyah. Oke, UMKM yang kami ambil itu adalah Amanda Fishing. Amanda Fishing adalah UMKM yang bergerak di bidang retail khusus, menyediakan pakan hewan, aksesoris hewan peliharaan, serta berbagai peralatan memancing. Saat ini pengelolaan stok dan transaksi masih dilakukan secara manual dan menggunakan pembukuan sederhana. Tantangan utama muncul karena jenis barang yang sangat beragam, mulai dari barang kecil seperti mata kail hingga karung pakan yang berat, sehingga sulit memantau sisa stok secara akurat dan mencatat histori penjualan harian. Nah, lalu ada masalah yang diselesaikan, ketidakteraturan stok, yaitu sulit mengetahui kapan harus memesan ulang barang karena jumlah stok fisik dan catatan sering berbeda. Lalu yang kedua ada pencatatan transaksi. Proses hitung manual memperlambat antrian dan antrian terjadi kesalahan input harga. Lalu yang ketiga ada laporan penjualan. Nah, di sini pemilik sulit untuk melihat tren penjualan, semisal apakah bulan ini lebih banyak laku alat pancing atau pakan kucing. Nah, lalu yang selanjutnya di materi yang ketiga adalah kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Lalu fungsional, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem? Yang pertama ada manajemen produk. Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk seperti nama, kategori, harga, dan juga stok. Lalu yang kedua ada transaksi penjualan. Seperti sistem dapat menghitung total belanja secara otomatis dan mencetak struk. Lalu yang ketiga, manajemen supplier mencatat data pemasok untuk pengadaan barang. Lalu selanjutnya ada laporan, menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Yang terakhir ada notifikasi stok tipis, memberikan peringatan jika stok barang tertentu di bawah batas minimum. Oke, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas atau batasan sistem. Yang pertama ada keamanan, sistem harus menggunakan login, seperti username dan juga password, untuk mencegah akses tidak sah. Lalu ada kecepatan atau performance, proses pencarian produk harus di bawah 2 detik agar pelayanan cepat. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka harus sederhana agar karyawan toko mudah mengoperasikannya. Materi keempat ada aktor atau penggunaan sistem. Yaitu ada yang pertama kasir atau karyawan melakukan input transaksi, penjualan, dan pengecekan ketersediaan stok untuk pelanggan. Lalu ada pemilik atau owner memantau kelaporan keuangan, mengelola data supplier, dan otorisasi pengubahan harga atau stok besar. Lalu yang kelima ada skenario penggunaan atau use case skenario. Judulnya ialah melakukan transaksi penjualan, aktornya ada kasir. Kondisi awal, kasir sudah login ke sistem. Alur utama adalah pelanggan membawa barang, semisal 1 joran pancing dan 2 bungkus pakan kucing. Lalu kasir mencari nama barang atau di sistem atau scan barcode. Sistem menampilkan harga dan menghitung total otomatis. Kasir menggunakan jumlah uang yang dibayarkan pelanggan. Sistem menghitung kembalian dan menyimpan transaksi ke database. Lalu stok barang di database otomatis akan berkurang. Lalu ada yang poin keempat, kondisi akhir, yaitu transaksi selesai, struk tercetak, dan data penjualan tersimpan. Oke, entitas pertama adalah pelanggan. Setiap pelanggan memiliki ID pelanggan sebagai primary key. Kami menyimpan data personal seperti nama, alamat lengkap, tanggal lahir, usia, dan nomor telepon. Entitas ini nantinya akan berelasi one to many dengan transaksi karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Lalu untuk mengelola produk, kami membuat dua entitas, yaitu pertama kategori produk dengan ID kategori sebagai primary key, kedua produk dengan ID produk sebagai primary key. Di sini terdapat relasi one to many antara kategori produk dan produk. Karena satu kategori bisa memiliki banyak produk, relasi ini diimplementasikan dengan menambahkan ID kategori sebagai foreign key di table produk. Setiap pembelian dicatat dengan entitas transaksi dengan ID transaksi sebagai primary key. Entitas ini terhubung dengan pelanggan melalui ID pelanggan sebagai foreign key. Ini adalah relasi one many to one dari transaksi ke pelanggan karena satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan.
Tapi satu pelanggan bisa mempunyai banyak transaksi karena satu transaksi bisa mencakup beberapa produk dan satu produk bisa muncul di banyak transaksi. Maka kami membutuhkan entitas penghubung, yaitu detail transaksi. Entitas ini memiliki composite primary key yang terdiri dari ID transaksi dan ID produk. Ia berelasi many to one ke transaksi dan many to one ke produk. Dengan kata lain, detail transaksi adalah junction table yang mengimplementasikan relasi many to many antara transaksi dan produk.